Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita lagi dalam mempelajari ilmu mustalah al-hadis, masih dengan membaca buku Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatil Fikr karya Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan kita masih di dalam pembahasan penutup yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-asma al-mufradah. Kemudian nanti dilanjutkan tentang laqab, nasab, dan seterusnya dari pelengkap-pelengkap pembahasan ilmu mustalah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa minal muhim aidan ma'rifatul asma'il mufradah. Dan dari yang paling pentingnya juga itu mengetahui nama-nama yang bersendiri, yaitu nama-nama yang la nadhir laha, tidak ada yang semisal dengannya, hanya dia yang bernama dengan nama itu, hanya dia yang bernama dengan nama tersebut. Itu yang diinginkan dengan ma'rifah al-asma al-mufradah. wa qad sannafa fiha al-hafidh Abu Bakar Ahmad ibn Harun al-Bardiji wa dzakara asya'a ta'aqqabu alaihi ba'daha. Dan al-hafidh Abu Bakar Ahmad ibn Harun al-Bardiji itu telah mengarang pada hal tersebut, dan maka beliau menyebutkan sesuatu dan mereka mengikutinya atas sebagiannya. Dikritik, apa yang ditulis dikritik. Beliau mengumpulkan rawi-rawi yang tidak ada semisal dengan namanya, tapi di sana dikritik bahwasanya didapati ada rawi yang lain yang bernama dengan nama tersebut. Terus. Wa min dzalika qawluhu Sugdi bin Sinan ahadud du'afa wa huwa bid-dhammil muhmalah wa qad tubadulu Sinan muhmalah wa sukunil ghain al-mujtama al-mu'jamah ba'da dalun muhmalah thumma ya'un kaya in-nasabi wa huwa ismun alamin bilafdi nasabi wa laysa huwa fardan. Fafi al-jarh wa ta'dil li Abi Hatim Sugdi al-Kufi wa thaqahu ibnu Ma'in wa farraqa bainahu wa bainal ladzi qablahu fa dha'afahu. Wa fi tarihi al-Uqayli Sugdi bin Abdullah yarwi an Qatadah qala al-Uqayli hadithuhu ghairu mahfud intaha wa dhunnuhu huwa alladhi dzakarahu ibnu Abi Hatim wa amma kaunul Uqayli dzakarahu fi ad-du'afa fa innama huwa lil hadits alladhi dzakarahu wa laysat al afatu minha bal hiya minar rawi anhu an Basah ibn Abdurrahman wallahu alam. Dari hal tersebut ucapannya yaitu Sugdi ibn Sinan, yaitu buku yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad bin Harun. Di antaranya beliau mengatakan bahwasanya di antara rawi yang hanya dia bernama dengan itu adalah Sugdi bin Sinan. Terus salah satu dari rawi yang dhaif, dan dia itu dengan didhammah tanpa titik. Ini dobat dengan apa namanya ini? Kemarin sudah lewat bersama kita. Dengan harf. Ada dobat dengan apa sebelumnya? Yang satunya dobat dengan kolam. Dobat dengan kolam. Nah, itu biasanya banyak terjadi kesalahan. Dan yang paling bagus adalah seperti ini. Dobat dengan harf. Terus dan diganti dengan sin tanpa titik, dan sukun ghainnya yang ada titik. Setelahnya itu ada dal yang tanpa titik. Kemudian ya seperti ya Sugdi bidomil muhmala sod, dan kadang diganti dengan sin berarti sud muhmalah kadang. Terus dan setelah ghain itu ada dal yang tanpa titik. Kemudian ada ya seperti ya nisbah yang ditasdid ya nisbah Sugdi. Terus dan dia adalah nama alam dengan lafaz nisbah, nama orang. Alam nama orang. Terus dengan lafaz nisbah, dengan lafaz nasab.
Terus Dan itu bukanlah bersendiri. makanya tadi dikatakan ta'aqqub, dia dikritik. Karena yang bernama dengan Sugdi itu laisa huwa fard, bukan hanya dia yang bernama dengan nama tersebut. Terus Dan di dalam Jarh wa Ta'dil milik Abi Hatim yaitu Sugdi Al-Kufi. ini yang lainnya. Dan Ibnu Ma'in itu mentikokannya. Dan beliau membedakan antaranya dan antara orang yang sebelumnya, maka beliau pun mendoifkannya. Dan pada tarikh Al-Uqail itu Sugdi Ibn Abdillah meriwayatkan dari Qatadah. Dan Uqail berkata hadisnya itu ghairu mahfud. Intah. Dan saya menyangka bahwasanya dialah yang Ibnu Abi Hatim sebutkan padanya. Sugdi bin Abdillah, Ibnu Hajar mengatakan Sugdi bin Abdillah itu kayaknya yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, yaitu Sugdi Al-Kufi. Jadi bukan 3 orang. Bukan 3 orang. 2 orang saja. Sugdi bin Abdillah, kata Ibnu Hajar, sepertinya itu yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, yaitu Sugdi Al-Kufi. Terus Adapun keberadaan Uqail, dia itu sebutkan pada Ad-Du'afa. Maka tadi lain dia itu untuk hadis yang disebutkan. Dan itu bukanlah cacat darinya. kelemahan hadits yang disebutkan bahwasanya Luqaili menyebutkan dalam bukunya, mereka menyebutkan bahwasanya ada hadits yang diriwayatkan oleh Sugdi itu lemah, makanya dia digolongkan dalam ad-du'afa. Tapi kata Ibnu Hajar, laisatil afa minhu, kelemahan bukan dari Sugdi, kelemahannya bukan dari Sugdi, bahkan dia itu meriwayatkan darinya. bahkan kelemahan tersebut dari rawi yang meriwayatkan darinya, yaitu Anbasah Ibn Abdillah wallahu alam. ya, Ibn Abdurrahman wallahu alam. Sisi poin pembahasan kita di sini adalah Sugdi, bahwasanya dia bukan seorang saja, tapi lebih dari satu, ada 2 orang. Qala rahimahullah wa min dzalika Sandar bil muhmalati wan nun biwazni Ja'far wa huwa maula Zinba' al-Judhami lahu suhbatun wa riwayah wal masyhuru annahu yukna Aba Abdillah wa huwa ismu fardin lam yatasamma bihi ghairuh fima na'lamu lakin dzakara Abu Musa fi dzaili ala ma'rifati sahabah li Ibni Mandah Sandar Abul Aswad wa rawa lahu hadithan wa tu'qiba alaihi dzalik فإنما هو الذي ذكره ابن منده وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذي نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنبع وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. Dan dari hal tersebut itu adalah Sandar, Itu nama-nama orang yang hanya dia yang bernama dengan nama tersebut. tanpa titik dan nun di atas wazan Ja'far. Dan dia adalah maula dari Zinba' al-Judhami. Dia pernah bersahabat dan memiliki riwayat. Lahu suhbah wa riwayah. Dia adalah seorang sahabat. Lahu suhbah itu di buku-buku tarojim biasa sering disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam takribnya. Lahu suhbah, lahu suhbah. Maksudnya dia itu adalah orang sahabat. Jadi Sandar Maula Zinba' al-Judhami adalah seorang sahabat. Disebutkan beliau asing kan namanya sebagai seorang sahabat karena disebutkan bahwasanya beliau cuma meriwayatkan 2 hadits. Beliau hanya memiliki 2 hadits saja. Terus Dan yang masyhur bahwasanya dia itu berkunyah dengan Abu Abdillah, yaitu Sandar Abu Abdillah. dan dia adalah nama yang bersendiri, tidak dinamakan dengan selainnya. Ya, yang selainnya tidak bernama dengan nama itu. Terus Pada apa yang kami ketahui. Akan tetapi Abu Musa menyebutkan pada kitab Az-Zaili ala ma'rifati as-sahabati milik Ibnu Mandah, yaitu Sandar Abul Aswad, itu meriwayatkan kepadanya sebuah hadis dan diikuti atasnya hal tersebut, dikritik atasnya hal tersebut. Maka sungguhnya dialah yang Ibnu Mandah sebutkan padanya. Dan beliau menyebutkan hadis yang disebutkan Muhammad ibn Rabi' al-Jaizi pada tarikh as-sahabah fi tarikh sahabatil ladzi nazalu Misr, yang tinggal sirah sahabat yang tinggal di Mesir, pada terjemahan Sandar Maula Zinba'. Dan saya telah
memaparkan hal tersebut pada kitabku pada pembahasan sahabah. Intinya adalah sandar tidak ada yang bernama dengan selain daripada beliau, yaitu Maula Zimra Al-Judami, seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Terus. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. Demikian pula mengetahui kunyah saja dan lakop-lakop, dan dia kadang terjadi pada lafaz isim, kadang terjadi pada lafaz kunyah. Kunyah itu datang bukan kunyah, lakop. Lakop itu kadang datang seperti lafaz isim, sebagaimana dicontohkan Ashhab. Itu adalah lakop, tapi kan datang dengan lafaz isim. Dapat datang dengan lafaz nama. Dan juga kadang lakop datang dengan lafaz kunyah, misalkan Abi Baton dan selainnya. Lakop juga dengan contoh kunyah yang lebih mudah dipahami. Siapa ini? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa lakopnya? Abu Turab. Itu kan lakop datang dalam bentuk kunyah. Lakop datang dalam bentuk kunyah, dan yang memberikan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Terus. Dan kunyah atau lakop itu terjadi, lakop saja. Lakop itu. Dan lakop itu terjadi dengan disandarkan kepada penyakitnya atau pekerjaannya. Cacat, misalkan al-A'mash, al-A'raj, atau pada profesi al-Baqqal misalkan, dan lain sebagainya. Itu lakop-lakop, tapi penyandarannya kadang dengan nama, kadang dengan kunyah, kadang dengan kondisi kekurangan cacatnya, dan kadang profesi. Itu jenis-jenis lakop. Terus. ثم قال رحمه الله وكذا الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في متقدمين الأكثري بالنسبة إلى المتأخرين. Salam. Cetak salam. Aksar saya. Fil mutaqaddimin aksar. Terus. وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلاد أو ضياء أو سككا أو مجاورة وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز. Demikian pula nasab-nasab, dan dia itu kadang terjadi kepada kabilah-kabilah. Demikian pula nasab-nasab juga di antara hal yang penting untuk dipahami, penting untuk diketahui. Dan dia kadang terjadi kepada kabilah-kabilah. Maksudnya penyandaran nasab itu kepada suku-suku, misalkan Al-Quraisy. Terus. Dan ini kebanyakannya terjadi pada al-mutaqaddimin, disandarkan kepada mutaakhirin. Binisbati jika dibandingkan dengan mutaakhirin. Jadi nasab yang terjadi atau penyandaran nasab itu kepada qabail, suku, itu banyaknya terjadi di orang-orang mutaqaddimin jika dibandingkan dengan mutaakhirin. Mereka sudah sedikit lagi menyandarkan nasab kepada suku. Dan kadang juga kepada tempat tinggal. Dan ini kebanyakannya pada mutaakhirin jika dinisbatkan kepada mutaqaddimin, dibandingkan kepada mutaqaddimin. Jadi kebalikannya yang tadi kan, kalau qabail lebih banyak penggunaannya nisbah oleh orang-orang terdahulu daripada orang-orang belakangan. Adapun kepada tempat tinggal, auton atau negeri, dia kebanyakannya digunakan oleh para mutaakhirin jika dibandingkan dengan mutaqaddimin. Contoh auton misalkan Asyami. Auton lebih luas, dia negeri. Kalau kita mungkin Al-Indonesia. Kalau nanti Al-Makassari kan bisa qabail juga. Kalau Makassar, suku Makassar, Al-Bugisi, itu suku juga. Itu nisbah kepada qabail. Terus. Dan penisbatan kepada tempat tinggal itu lebih umum daripada menisbatkan kepada negeri atau desa. Bilad lebih kecil lagi cakupannya. Kalau waton kita katakan Indonesia, kalau bilad ya mungkin bisa kita katakan provinsi-provinsi kayak Sulawesi Selatan atau Makassar misalkan kotanya, atau dia lebih kecil lagi desa, Al-Qaryah As-Saghirah, atau Sikak, apa itu?
Sikak turuk as-saghira juga. Dia jalan-jalan kecil. Jalan-jalan kecil. Kadang nisbah disandarkan kepada hal tersebut, atau mungkin bisa kita dari cakupan kecilnya lagi, kecamatan mungkin, atau kelurahan dan lain sebagainya. Atau tetangga. Iya bisa tetangga, dia karena sering di situ jadi dinisbahkan kepada tetangganya, tapi biasanya digunakan ini dia pernah tinggal di situ juga, nazal, dia pernah tinggal di tempat di situ, atau pernah singgah, mujawarah, pernah singgah, pernah berlalu di tempat tersebut. Seperti kalau disebutkan Imam Al-Haramain itu apa? Nisbah atau lakob? Hah? Lakob itu ya? Lakob. Hah? Lakob kan? Lakob atau nisbah itu? Lakob kan? Berarti bukan itu. Nisbah. Terus. Dan juga terjadi kepada perindustrian. Sonai, keahlian. Keahlian. Terus seperti tukang jahit. Al-Khayyat. Berarti dia adalah nisbah. Nisbah yang disandarkan kepada keahlian dari orang tersebut. Dan pekerjaan, profesi seperti pedagang kain. Terus. Qala wa yaqa'u fihi al-ittifaqu wal ishtibahu kal asma. Dan kadang juga terjadi kepada kesamaan dan kemiripan seperti isim-isim, nama-nama. Seperti nama-nama yang terjadi kan, ada yang muttafiq, al-muftariq, ada yang mu'talif, mukhtalif, ada yang mutasyabih. Nah, itu semua terjadi juga pada nasab. Terus Wa qad taqa'ul ansab al-qaban ka Khalid ibn Makhlad al-Qatwani kana kufiyan wa yulaqqabul Qatwani wa kana yagdubu minha. Dan kadang juga terjadi kepada nasab itu diambil dari lakob. Seperti Khalid ibn Makhlad al-Qatwani. Beliau dahulunya orang Kufi dan dilakopi dengan al-Qatwani. Dan dia pun tidak suka dari hal tersebut. Ya, akhirnya karena lakopnya jadi nisbahnya, jadi dia disandarkan kepada hal tersebut. Jenis-jenis nasab. Terus Wa minal muhim aidan ma'rifatu asbabi dzalik hai al-alqab. Dan dari yang paling pentingnya juga itu mengetahui sebab-sebab hal tersebut, yaitu sebab-sebab lakob. Seperti pernah yang disinggung di sebelumnya kan, kadang sesuatu disebutkan itu tapi ternyata dia tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Seperti Al-Hadda kemarin yang dicontohkan, dikirai dia adalah profesinya atau keahliannya sebagai tukang sepatu, padahal tidak. Padahal dia hanya sering duduk sama orang-orang seperti Al-Hadda. Makanya dia dilakopi juga seperti hal tersebut. Itu di antara hal penting, mengetahui sebab-sebab melakopi hal tersebut pada seorang rawi. Terus Tsumma qala rahimahullah wa ma'rifatul mawali min a'la aw asfal birriki wal hilf aw bil islam li'anna kulla dhalika yutlaqu alaihi maula wala yu'rafu tamyizun dhalika illa bitansisi alaih. Dan mengetahui budak-budak dari yang paling tingginya atau yang paling rendahnya dengan pembebasan atau bersumpah atau dengan keislamannya. 3 jenis maula ini kan yang sudah kita sebutkan di buku sebelumnya. Ada maula bil itak karena membebaskan budak, ada maula karena dia masuk Islam oleh sebab dia. Siapa contohnya ini yang dengan Islam? Kakeknya membuhuri ya, Al-Ju'fi. Dia disandarkan pada Al-Ju'fi bukan karena dibebaskan, tapi karena penduduk dari tempat tersebut yang menjadikannya sebab masuk ke dalam Islam. Kemudian atau bil half wan nusrah, yaitu seorang berjanji untuk membebaskan seorang budak, maka disandarkanlah kepada mereka maula karena half. Terus Karena seluruh hal tersebut itu digunakan atas maula budak. Ketiga tersebut, bil itak, bil Islam, dan bil half wan nusrah. Dan perbedaan tersebut itu tidak diketahui kecuali dengan nas yang sarih. Tidak bisa dibedakan mana maula karena itak, mana maula karena Islam, dan mana maula karena half, kecuali dengan at-tansis, at-tabyin.
dibutuhkan adanya penjelasan atau penelitian akan hal tersebut. Kenapa dia dijadikan maula? Jadi sampai di sini kita bisa pahami ketika ada dikatakan maula bukan berarti dia hanya sekedar bil itik sebagaimana tadi yang diterjemahkan mantan budak kan. Tidak selamanya. Tidak selamanya dia maula itu karena budak, karena pembebasan budak. Bisa karena Islam atau bisa karena pernah berjanji untuk membebaskan seorang budak. Itu yang disebutkan. Jadi semakin luas pandangan kita ketika membaca atau mendengar maula bani fulan misalkan dan maula ini misalkan, itu sudah luas pandangan kita. Walaupun kebanyakan yang terjadi adalah maula itu fil ghalib dia bil it karena pembebasan budak. Wallahu alam. Terus. ثم قال رحمه الله ومعرفة الإخوة والأخوات وقد صنف فيه القدماء كعلي ابن المديني, dan mengetahui saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan pada hal tersebut para ulama itu telah terdahulu mengarangnya seperti Ali ibn al-Madini. Terus. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب, dan yang paling pentingnya juga itu mengetahui adab seorang syekh dan talib untuk ilmu. Wa yashtarikani fi tashihin niyyah wa tatahharu min agradid dunya wa tahsinul khuluq. Dan keduanya yaitu seorang syekh dan murid itu bersyarikat pada benarnya niatnya. Adab yang harus mereka berdua, seorang syekh dan seorang penuntut ilmu itu ya harus memperbaiki niat. Harus memperbaiki niatnya dan suci dari tujuan atau kecondongan terhadap dunia. Itu di antara penjelasan dari pembersihan niat, bahwasanya yang dia lakukan syekh dan tolib ini, syekhnya mengajar, tolibnya belajar, dia memang betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan dunia. Makanya dia harus bersihkan dirinya untuk dari tujuan-tujuan dunia. Di antara tujuan dunia ya ingin dikenal, misalkan ingin ditahu oleh orang, ada anak tetangga yang ingin dia lirik, dia tarik perhatiannya misalkan. Nah ini semua di antara tujuan-tujuan dunia semua. Dan bagus akhlaknya, memperbaiki tahsin al-khuluq, memperbaiki akhlaknya. Terus. Wa yanfaridu syekhu bi an yusmi'a إذا احتيج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغيير أو النسيان لمرض أو هرم وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. Dan seorang syekh itu bersendiri dengan, maksudnya adab khusus untuk seorang syekh itu adalah dia itu mengajarkan jika seorang murid itu butuh kepadanya. Itu yang pertama, dia mengajar, memperdengarkan hadits apabila dibutuhkan dalam hal tersebut. Dan seorang syekh itu tidak menyampaikan hadis di negerinya jikalau pada negerinya tersebut itu ada yang lebih utama darinya. Nah, ini yang penting juga untuk diperhatikan. Seorang muhaddis itu tidak menyampaikan hadis di negerinya kalau ada yang lebih aula. Aula di sini terbagi dua, aula fisin dengan fil ilm. Baik itu dia lebih utama dalam usia, maksudnya lebih tua, ataupun lebih utama dalam ilmu, walaupun dia lebih muda, atau walaupun dia lebih muda dan dia memiliki keutamaan dalam ilmu. Hendaknya dia mengetahui kadar dirinya, dia mengedepankan orang-orang yang lebih ahli dalam hal tersebut. Terus. Dan ia itu menunjuki kepada orang yang lebih utama darinya. Ya, bahkan dia mengarahkan orang, dan misalnya ada yang lebih pantas, tanya ke sana, belajar ke sana misalkan. Ketika ada orang yang datang kepadanya dan dia mengetahui ada yang lebih pantas dalam hal tersebut di negerinya dan orang tersebut mudah mungkin untuk sampai ke sana, maka diarahkan ke sana.
dan tidak meninggalkan pendengaran satupun karena niat yang rusak. Memperdengarkan dia tidak di sini dia tetap memperdengarkan hadis kepada orang walaupun dia tahu bahwasanya niatnya orang ini yang ingin mendengar tidak bagus. Dia tetap memperdengarkan hadis walaupun dia tahu orang ini tidak bagus niatnya. Dia jangan menahan dirinya untuk menyampaikan hadis. Dia tetap, karena disebutkan oleh sebagian ulama, diharapkan dengan dia mendengarkan hadis tersebut niatnya bisa bagus. Itu yang diinginkan dalam satr ini. Yes. Dan untuk suci darinya. Dia ketika duduk bermajelis ayat atau dia bersuci, wudu, bersih dari hadat dan najis. Di antara adab-adab yang seorang syekh, seorang pengajar. Terus? Dan dia itu ketika duduk harus berwibawa dan tidak menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri, dan tidak pula tergesa-gesa, dan tidak pula pada jalan-jalan kecuali jikalau dia terpaksa kepada hal tersebut. Tidak menyampaikan hadis di jalan-jalan kecuali memang hal tersebut dibutuhkan, ya, karena diketahui jalanan banyak yang lalu lalang, banyak yang ini, banyak gangguan-gangguan, banyak hambatan-hambatan sehingga yang bisa menjadi penghambat untuk tersampaikannya ilmu, untuk tersampaikannya hadis. Banyak gangguan-gangguan yang bisa terjadi. Kecuali memang terdesak dibutuhkan hal tersebut, maka tidak mana. Terus? Dan dia itu menahan dari berbicara. Menahan diri. Terus? Menahan diri dari berbicara jikalau dia takut anit tahdits, dari menyampaikan hadis. Apabila dia takut hal tersebut itu berubah. Dia khawatir sudah ada perubahan dalam dirinya. Ya, dulu memang dia paham, tapi kayaknya setelah berjalan waktu, usia bertambah, dia sudah khawatir akan dirinya, akan hafalannya misalkan, dan lain sebagainya. Maka ketika keadaannya dia seperti ini, dia jangan menyampaikan. Karena ilmu dibangun di atas keyakinan, bukan di atas keraguan. Orang filsafat itu yang membangun ilmu di atas keraguan. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Adapun kita dalam Islam, ilmu dibangun di atas keyakinan, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak diragukan lagi. Allah yang menjaga semua itu. Allah yang menjaga hal tersebut. Terus. Atau takut karena lupa. Disebabkan karena sakit atau sudah tua. Maka jikalau dia mengambil pada majelis imla, maka pada dia bisa kita katakan mengadakan atau membuat majelis al-imla. Maka jikalau dia membuat majelis imla, maka dia harus menukil dalam keadaan sadar. Harus apa? Menukil. Ayakuna lahu mustamlin yakirin. Tidak. Dia harus memiliki mustamlin. Ini di majelis dulu. Kalau kita sekarang ada mikrofon. Mustamlin itu orang yang menyambung suaranya sampai ke belakang. Itu mustamlin namanya. Yakid. Mustamlin yang sadar. Mustamlin yang sadar. Kalau kita kan sudah ada mikrofon yang bisa menyampaikan bahkan sampai puluhan meter suaranya. Kalau dulu tidak ada, suara sehingga tidak bisa juga dia berteriak kencang, sementara kondisi manusia puluhan ribu di sebagian majelis. Makanya butuh mustamlin. Ini orang yang menyambung suara. Orang yang menyambung suara. Harus sadar, dia harus yakin si mustamlin ini. Agar apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia dengarkan dari syekh dan dari mustamlin yang lain. Karena itu akan jadi rantai percakapan nanti. Rantai percakapan. Terus. Tsumma qala rahimahullah wa yanfaridu talibu bi an yuwaqqira asy-syaikh wala yudjirahu wala yudjirahu wa yurshidu ghairahu lima sami'ah wala yad'a al-istifadatu lihaya'in aw takabbur wa yaktuba ma sami'ahu tamman wa yaktani bit-taqyid wad-dabt wa yudhakiru bi mahfudhihi liyarsakho fi dhinni. Dan seorang tolib itu bersendiri. Adab khusus. Oh, yang farid. Kan kita berbahas dalam pembahasan adab syekh dan adab tolib. Tadi adab khusus untuk seorang syekh, sekarang adab khusus untuk seorang tolib. Yaitu dengan menghormati seorang syekh. Menghormati seorang syekh, memuliakannya, membesarkannya, melayani mereka, bahkan termasuk dalam hal tersebut. Karena diharapkan dari sana kita mendapatkan
keberkahan, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka belajar dalam keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan teranggap sebagai guru karena Nabi lah yang mengajarkan agama ini kepada mereka. Maka harus kita hormati, harus kita muliakan mereka dan tidak jenuh kepadanya. tidak wala yudjirahu, tidak membuatnya bosan, tidak membuatnya kesal. Intinya kita bersikap kepada mereka dengan yang sikap yang pantas. Kalau kita sudah lama bersama seorang guru, kadang kita tahu, oh kalau saya begini dia tidak suka, kalau saya begini guru saya pasti tidak suka, guru saya akan terganggu kalau seperti ini, maka dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini dia harus tahu juga cara berinteraksi atau apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi oleh gurunya, sehingga dia ketika berhadapan dengan gurunya, ia hanya menampilkan sesuatu yang dia tahu bahwasanya itu disenangi, itu disukai oleh gurunya. Inilah bentuk pelayanan, bentuk terima kasih kita kepada seorang guru. Kadang di di satu sudut keadaan dalam kehidupan ini, guru itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang tua. Kadang kita tidak katakan mutlak, kadang di satu sudut-sudut tertentu mereka lebih tinggi kedudukannya daripada orang tua. Nah, mungkin lebih lagi di zaman belakangan ini, kadang orang tua tidak ada mengajari anaknya ngaji, tidak ada mengajari anaknya sholat, yang mengajari adalah gurunya di tempat ngaji misalkan, di pondok misalkan. Maka dalam sudut ini kita katakan gurunya lebih bagus dari orang tuanya di satu sudut, tidak secara mutlak. Wallahu alam. Terus Dan dia menunjuki selainnya terhadap apa yang ia dengar. di antara adab juga dia kasih paham orang lain, dan dia memberikan pemahaman kepada orang lain dari apa yang dia telah dengarkan. Terus Dan ia tidak meninggalkan mengambil istifadah faedah dikarenakan malu atau sombong. ini juga penting, dan sampai seseorang kadang tinggalkan belajar karena malu, atau bahkan yang lebih musibahnya lagi ya karena dia sombong. Imam Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala sudah berkata, lan tanalal ilma mustahyin wa mustakbir, tidak akan pernah tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan sombong. Orang yang pemalu dan sombong. Terlebih lagi sombong ini banyak sekali masalah di dalamnya. Dia menjadi penghalang ilmu, di antara penghalang ilmu terbesar. Di antara penghalang ilmu terbesar. Disebutkan oleh seorang penyair, Syekh Utsaimin menyebutkan dalam salah satu bukunya, kalau tidak salah Kitabul Ilm, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasairi harbun lil makanil ali. Ilmu itu harb, musuh, lil fata, bagi pemuda, al muta'ali, yang merasa tinggi, sombong. Seperti as-sail, aliran air, itu harbun lil makanil ali, musuh bagi tempat yang tinggi. Karena diketahui air pasti selalu cari tempat yang terendah. Air pasti selalu menjadi tempat yang terendah. Maka ini penting sekali untuk dipahami. Dia seorang penuntut ilmu itu tidak berhenti belajar, tidak meninggalkan mengambil faidah hanya karena malu atau sombong. Tidak boleh. Jadi dipahami bahwasanya seorang penuntut ilmu tidak pantas dia memiliki rasa malu dalam belajar ataukah sombong. Dan seorang penuntut ilmu itu harus menulis apa yang ia dengar secara sempurna dan menjaga dengan mentakid, mengkoid dan mendobatnya. Dan seorang penuntut ilmu juga itu harus mengulang-ulang dengan menghafalnya. Saling ya, yuzakir, ada saling. Kita alhamdulillah kita terapkan ini kan di pondok kita sekarang, saling merojaah satu sama lain. Ada majelis-majelis merojaah yang kita lakukan, dan juga yang di atas kadang kita kasih tahu, memberi pemahaman kepada orang lain terhadap apa yang telah kita dengarkan. Ini tujuan-tujuan ini semua yang kita lakukan di pondok kita. Walillahil hamd. Terus. Agar hal tersebut itu kokoh pada pikiran. Terus. Wa minal muhim ma'rifatu sinni tahammul wal ada wal asahu i'tibaru sinni tahammul bitamyiz hadha fi sama' wa qad jarat adatul muhadditsina bi ihdarihim al-atfala majalis al-hadith wa yaktubuna lahum annahum hadaru wa la budda fi mithli dhalika min ijazatil musmi'. Dan yang paling pentingnya juga itu mengetahui segi umur, at-tahammul dan ada. Dan yang benarnya
itu ditinjau kepada umur pengambilan hadis dengan membedakan. Ketika di sana muncul pertanyaan kapan seseorang bisa tahammul dan ada dalam hadis, kapan seseorang bisa dimulai mengatakan dia sudah bisa tahammul, dia sudah bisa mengambil hadis, mempelajari hadis, mendengar hadis, dan dia sudah bisa menyampaikan hadis. Kapan dobatnya? Apakah ada usia tertentu yang menyebutkan hal tersebut? Kata beliau, yang benarnya adalah peninjauan dari sisi usia dalam at-tahammul, mengambil hadis itu tidak ada usia, tapi ketika dia tamyiz, sudah bisa membedakan hal ini dan hal itu, ketika ditanya bisa menjawab, ketika disuruh menjelaskan penjelasannya sesuai dengan yang diinginkan, itu kan tamyiz sudah. Nah, itu sudah bisa tahammul, sudah bisa ambil hadis. Dan ini pada as-sama'. Dan sungguh adat kebiasaan para muhaddisin itu telah berjalan dengan menghadirkan anak-anak mereka pada majelis-majelis hadis, Membiasakan mereka pada kebaikan. dan mereka menulis untuknya bahwasanya mereka hadir. Absen ya, dicatat bahwasanya mereka hadir. Dan Harus pada semisal hal tersebut itu dari ijazah orang yang mendengarkan. yes. Wal asahu fi sinni talabi binafsihi an. Maksudnya tadi kalau dia mendengar di usia yang kecil, dia tahammulnya nanti dikasih ijazah, ijazah mendengar kan. Terus Wal asahu fi sinni talabi binafsihi an yata'ahhala lidzalik wa yasihhu tahammulul kafir aidan idza addahu ba'da islamih wa kadzal fasiqu min babil aula idza addahu ba'da taubatihi wa thubuti adalatihi. Dan yang benar pada umur seorang thalib dengan sendirinya itu dia ahli dari hal tersebut. sudah layak, sudah bisa belajar. Nah, jangan sampai dia belum bisa belajar, maksudnya dia datang di majelis pergi mengganggu, ternyata pergi colek-colek temannya, pergi ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Dia kalau sudah layak tahul lidalik untuk belajar, maka boleh dia datang untuk belajar, sehingga majelis masih bisa tetap kondusif walaupun dengan keberadaannya yang masih kecil. Kalau dia sudah bisa paham adab-adab dan lain sebagainya, maka boleh. Ya sih. Dan tahammulnya orang kafir juga itu sah jika dia menyampaikan setelah keislamannya. Ya, tahammulnya orang kafir boleh dianggap sah. Tapi apakah diterima apa enggak? Nah, ini dipersyaratkan. Diterima ketika dia menyampaikan hadis kalau dia menyampaikannya adahu ba'da islami, setelah Islam. Dia mendengar hadis pada keadaan kafirnya, dia menyampaikan hadis di keadaan dia sudah Islam. Ini diterima. Kalau kafir, kalau dia, berarti sampai sini kita pahami kalau kafir dia tidak diterima. Tidak diterima dalam penyampaian hadisnya. Kenapa kira-kira? Hah? Dalam sisi? Hah? Tidak. Ketika kita berbicara tentang diterima atau tidak diterimanya hadis, datangkan 5 itu. 5 syarat itu yang sudah kita pahami. Apa syarat yang lolos dari yang tidak terpenuhi di sini? Adalah. Karena adalah sudah dilewat bersama kita. Islam, balik, akil, dan seterusnya. Kebanyakan dari kebiasaannya adalah ketaatan. Terus. Dan demikian pula orang-orang fasik, maka ini mimbabil aula. Nah, kalau orang kafir saja diterima pada saat dia tahammul tapi menyampaikan di dalam keadaan dia Islam, maka orang fasik berarti Islam kan, pelaku maksiat yang dia tahammul di dalam keadaan dia fasik, kemudian nanti diterima setelah terus. Jika ia menyampaikan setelah taubatnya dan tetapnya adalahnya. Nah, diterima kalau dia menyampaikan setelah dia bertobat dan tetap adalahnya. Terus. Wa ammal ada faqad taqaddama annahu la ikhtisas lahu bi zamanin muayyan bal yuqayyadu bil ihtiyaji wa ta'ahhul lidzalik wa huwa mukhtalifun bi ikhtilafi al-ashkhas. وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. Adapun al-ada maka telah berlalu bahwasanya dia itu tidak dikhususkan dengan zaman dengan waktu yang tertentu.
bahkan dikoit dengan berhujjah dan ahlinya kepada hal tersebut. Bukan dengan berhujjah, bil ihtiyaj, saat dibutuhkan dan dia mampu dalam atau ahli dalam hal tersebut. Jadi dalam kapan seseorang menyampaikan hadis, apakah ada usia tertentu? Kata beliau, la ikhtisas, tidak ada penghususan dalam hal tersebut. Bahkan yang menjadi syarat adalah kalau sudah dibutuhkan di dalam lingkungan tersebut, di tempatnya, itu yang pertama kalau dibutuhkan. Dan yang kedua, yang paling penting, dia ta'ahul lidalik, ahli dalam hal tersebut, ahli dalam hal tersebut. Dan di antara hal yang menjadi disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Kitabul Ilm masih, di antara hal yang membinasakan seorang penuntut ilmu, dia at-tasadduq qabla an at-tahqul, dia tampil sebelum ahlinya. Makanya dalam ada al-hadith dia dipersyaratkan untuk ahli. Yang pertama ada kebutuhan, dan yang kedua dia ahli dalam hal tersebut. Terus Dan dia itu menyelisih dengan berbeda dengan menyelisihi per orang. dengan berbedanya orang-orangnya. Jadi kadang dia tinggal di sebuah tempat tertentu, ya keadaannya tentu berbeda. Di sini dibutuhkan, di sana tidak, di sini sangat dibutuhkan dan ada orang yang lain, di sini dibutuhkan tapi ada orang lain yang lebih daripada dia. Ya kan, berbeda-bedanya keadaan dari orang tersebut tuh berbeda nanti koitnya. Terus. Dan Ibnu Khallad berkata, jika dia telah sampai 50 tahun dan tidak diingkari ketika umurnya itu sudah 40 tahun. Ini di antara pendapat bahwasanya orang boleh menyampaikan hadits kalau dia sudah berusia 50 tahun atau kalau dia sudah berusia 40 tahun. Ada juga orang yang berpendapat seperti ini, dia tidak mau mengajar, habis belajar pulang dari Yaman misalkan atau dari manapun, dia tidak mau mengajar sampai usianya 40 tahun. Padahal di kampungnya misalkan atau di pulaunya butuh sekali sama ilmu yang dia miliki. Dan tidak ada orang lain lagi di dalam hal tersebut. Nah, ini ada pendapat yang mengatakan seperti hal tersebut. Terus. Dan diikuti terhadap orang yang mengambil hadis sebelumnya. Kritik. Dan dikritik terhadap orang yang mengambil hadis sebelumnya. Seperti Biman haddasa, menyampaikan hadis. Seperti Imam Malik. Qoblaha, sebelum 40. Seperti Imam Malik. Karena Imam Malik diketahui beliau sudah menyampaikan hadis. Ada yang mengatakan di usianya 17 tahun, ada yang mengatakan di usianya 20 atau 21 tahun, dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah dalam at-tahammul, dia kalau sudah tamyiz, dan yang terpenting dari ada syarat seorang menyampaikan hadis apabila dibutuhkan dan dia ahli dalam hal tersebut. Terus. Wa minal muhim ma'rifatu sifati kitabil hadis. Kitabah. Kitabatil hadis. Nah, di antara hal yang penting adalah seseorang mengetahui juga sifat dalam penulisan hadis. Terus baca saya. Wa huwa an yaktubaha wa an yaktubuhu Tubah. wa an yaktubahu Iya. Terus. mubayyinan mufassiran wa yashkula mushkila minhu wa yanqutahu wa yaktuba as-sakita fil hashiyati al-yumna madama fi as-satari baqiyah wa illa fa fi al-yusra. Ya, di antara bentuk sifat penulisan hadis itu adalah dia menulisnya dengan jelas dan rinci. Dia jelas dan rinci, dan dia yashkul al-muskil, dia mengharokati yang muskil saja. Tidak usah semua diharokati, yang muskil saja bagi dia. Wa yang kotoh, dan dia memberi titik dari apa yang dia tulis tersebut, dan dia menuliskan apa yang terjatuh sakot dalam bukunya, itu dia menulisnya di samping, di sisi kanan dari bukunya, selama masih ada tersisa bagian baris yang kosong dari sisi kanan tersebut. Kalau tidak ada, maka ditulis di kiri. Terus. Wasifati ardihi wa huwa muqabilatuhu ma syekhi ma syekhi al-musmi' aw ma thiqatin ghairi aw ma nafsihi syai'an fa syai'an. Wasifati sama'ihi bi
بأن لا يتشاغل بما يخل به من نصح أو حديث أو نعاس. Di antara sifat juga wa sifati aqdihi, yaitu ketika dia menyerahkan, mencocokkan dari bukunya, dari apa yang dia tulis bersama dengan syekh yang mendengarkan. Dia baca, syekhnya mendengarkan, dia baca bukunya, ataukah kalau tidak sama syekhnya, sama temannya yang lain yang sikoh yang terpercaya, atau bahkan dia perhatikan sendiri dirinya sedikit demi sedikit. Dia sendiri yang memperhatikan dari apa yang telah dia tulis sedikit demi sedikit. Jadi apa yang sudah ditulis dilihat kembali. Dan juga di antara adab, yaitu dia mendengarkan sifati sama'ihi, mendengarkan dengan keadaan tidak ya tasyagal, dia tidak sibuk dengan apa yang mengacaukan pendengarannya. Jadi kalau lagi disampaikan hadits, dia tidak sibuk dengan sesuatu yang bisa mengacaukan dari apa yang dia dengarkan, berupa menulis, berupa apa namanya, hadithin, berbicara dengan temannya, ataukah bahkan mengantuk. Dia harus fokus. Intinya di sini dia harus fokus ketika mendengarkan hadits. Terus Wasifat isma'ihi kadzalik itu demikian pula ketika dia memperdengarkan hadits kadzalik, dia tidak sibuk dengan hal-hal yang bisa mengacaukan dari pendengarannya, memperdengarkannya kepada orang. wa an yakuna dzalika min aslihi alladhi sami'a fihi, Yaitu dia membaca dari apa yang asal dari yang dia tulis, yang dia dengarkan pada hadis tersebut, au min far'in qubila ala asli, atau dari cabang, maksudnya dari buku yang sudah, kalau kita yang difotokopi, yang dicetak, dia baca dari situ yang telah mukobalah. Mukobalah ini itu yang sering biasa kita lihat di buku-buku ya, di depannya biasa ada manuskrip, berarti itu cetakan buku yang kita pegang itu berarti buku yang sudah dimukobalah. Di mutun juga kan banyak. Siapa penulisnya? Hah? Bukan. Mutun Nuas kayak. Siapa? Yang mutun ini yang beberapa jilid. Ya, siapa penulisnya? Siapa penulisnya situ? Abdul Muhsin. Beliau kan di situ dia sebutkan beberapa maktutoh. Itu sudah di mukobalah namanya. Sudah di mukobalah dengan naskah-naskah asli. Itu maksudnya. Terus fa in ta'adzar falyajburhu bil ijazati lima khalafa in khalafa. Fa in ta'adzar, jika dia belum muqabalah dari nuskonya, maka dia yajburhu, dia menutupi hal tersebut dengan ijazah jika ada perbedaan dari nuskoh. Wa sifatir rihlati fi haitsu yabtadi'u bi hadithi ahli baladi fayastau'ibuhu thumma yarhalu fayuhassilu fi rihlati ma laysa indah wa yakunu i'tina'uhu bitakthiril masmu'i awla min i'tina'ihi bitakthiri syuyukh. Baik, selanjutnya beliau menyebutkan tentang rihlah dari seorang penuntut ilmu. Wa sifat rihlah fihi, tentang sifat melakukan perjalanan dalam mengambil ilmu hadis, dan dia seharusnya memulai mengambil hadis dari penduduk di negerinya dulu, karena ya biasa bahasa yang dipakai dengan penduduk negeri itu lebih mudah kita fahami. Kita membangun dasar-dasar pondasi ilmiah di negeri kita. Dan selanjutnya fayastau'ibu, kemudian dia ketika mengambil di penduduk negerinya itu, dia ambil sampai tuntas, ambil dasar-dasarnya dulu. Kayak kita kadang di sini kan kata selesaikan dulu alfiyah baru tiga lagi. Kalau di kita, ini yang dimaksud fayastau'ibu. Jangan apa namanya setengah-setengah, kecuali memang ya terdesak di dalam hal tersebut. Kalau semua yang dibutuhkan di sini ada di tempat lain yang mau pindah juga ada, mending di sini dulu. Di sini kita sudah bisa apa namanya kalau sudah sering sama-sama adaptasi. Apa bahasa mudahnya? Kita sudah bisa menyesuaikan itu dulu di negeri kita dulu. Ini di antara adab seorang mengambil hadis. Bisa kita terapkan di antara adab seorang dalam menuntut ilmu secara umum di Indonesia dulu, kasih matang dulu, daripada langsung ke sana
beberapa orang yang kami dapati seperti ini keadaannya langsung ke sana. Nah, Abu Sakur saja tidak belum paham. Akhirnya datang di hadapan Masyih menganga. Tidak tahu apa yang diingin. 1-2 bulan minta pulang karena merasa sulit. Nah, ini dia yang ini yang ditakutkan. Ini yang ditakutkan. Makanya Masya Allah bagus sekali yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini. Nah, kemudian setelah dia mempelajari itu di daerahnya, di negerinya, hal dia baru melakukan rihlah, yang dengan rihlah tersebut dia akan mendapati sesuatu yang sebelumnya tidak ada dia dapati di negerinya. Pasti ada hal-hal baru. Hal baru ini bisa dia dapati karena sudah memang punya dasar, sudah punya alat, sudah punya bahan untuk memahami sesuatu yang baru di negeri yang lain. Nah, ini yang penting juga dipahami. Dan juga kata beliau yang sepantasnya menjadi titik perhatian adalah taksir al-masmu, banyak mendengar, memperbanyak ilmu. Itu lebih utama daripada dia perhatian pada taksir asyuyuh, memperbanyak guru. Nanti jadinya belum kokoh, belum paham di sini, pindah lagi di sini. Belum paham di sini karena panas sekali, misalkan cuaca tidak cocok, susah makan, pindah lagi. Di sana juga begitu lagi. Dasar setan memang selalu menghasut seperti itu, pindah-pindah. Nah, ini jadi sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan. Terus wasifati tasnifihi wa dhalika imma على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. Nah, di antara bentuk tasnif al-hadith, penulisan-penulisan buku-buku hadith yang ada, dia kata beliau wadhalika, tulisan-tulisan yang terdapat dalam hadith-hadith, yaitu baik itu secara masanid, musnad. Bentuknya masanid itu adalah dia mengumpulkan musnad dari setiap sahabat ala hidatin secara tersendiri. Misalkan disebutkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, terus disebutkan semua hadis-hadisnya. Lalu Umar dan semua hadis-hadisnya. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Intinya beliau menyendirikan, jadi klasifikasinya dari sahabat. Penggolongannya dari sahabat, kemudian dia menyebutkan hadis-hadisnya. Jika dia ingin, dia menyusunnya di atas sawabikihim, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam atau terdahulu dalam peperangan dan semisalnya. Atau dia jika dia ingin, dia menyusunnya di atas huruf mujam, alif, bata dan seterusnya. Dan ini tentu lebih mudah untuk mendapatkannya, untuk memahami dari buku tersebut. Terus Atau tasnifihi ala al-abwab al-fiqhiyah. Ini diantara bentuk tulisan hadith yang lainnya. Dia susun sesuai dengan bab-bab fikih. Bab-bab fikih seperti Sunan al-Arba. Terus أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. Jadi misalkan dia menyebutkan bab fikih toharoh, dia yajma'u fi kulli babin, dia mengumpulkan hadis-hadis pada setiap bab-bab apa yang datang dalam sebuah hadis yang menunjukkan atas hukum dari bab yang ingin dia jelaskan. Terus والأولى أن يقصر على ما صح أو حسنه فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. Dan yang paling utama kata beliau adalah dia terbatas pada penyebutan hadis-hadis yang sahih atau hasan saja, sehingga orang langsung bisa beramal dalam hal tersebut. Dan fa'in jam'al jami', apabila dia menggabungkan semuanya, yaitu antara sahih, hasan dan dhaif, maka hendaknya dia menjelaskan illah, sebab dari kelemahan hadis tersebut. أو تصنيفه على علله فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. Atau di sana ada juga bentuk tulisan hadits yang dikumpulkan, tapi hadits yang memiliki catat, dan hendaknya kalau menuliskan seperti ini dia menyebutkan matan dan jalur-jalurnya, sehingga bisa diketahui cacat hadis kan diketahui dengan jalur-jalurnya, dan dia menjelaskan sisi perbedaan dari penukilan hadis tersebut, dan yang paling bagusnya adalah menyusunnya atas bab-bab agar mudah dicari. Misalkan hadis-hadis yang memiliki cacat pada bab toharo, digabungkan dalam hadis-hadis yang memiliki cacat dalam bab toharo, daripada teracak itu lebih sulit untuk dicari. Kalau digabungkan lebih mudah. Terus أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث
طرف الحديث الدال على بقيته. Atau dia mengumpulkan hadis-hadis tapi ujung-ujungnya saja. Ujung-ujungnya saja dia kumpulkan dalam satu buku. Kemudian dia menyebutkan ujung hadis yang menunjukkan atas ada sisa hadis yang kelengkapan hadis. Terus ويجمع أسانيده juga menyebutkan sanad-sanadnya. إما مستوعبا Apakah وإما dia menyebutkan seluruh sanad yang datang di semua jalur yang datang dalam riwayat hadis tersebut atau وإما متقيدا بكتب مخصوص. ya ataukah sekedar terikat pada buku-buku terkhusus, misalkan kutubus sittah dan lain sebagainya. ومن المهم معرفة سبب الحديث. Di antara hal yang penting juga masih di antara khotimah pelengkap yaitu mengetahui sebab hadis. Kalau Al-Qur'an apa dikatakan? Asbab an-nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Jadi terus وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل العصر أن بعض أهل العصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف الأكبري المذكوري. Baik. Di dalam pembahasan ilmu sebab hadis asbabul wurud telah ditulis padanya sebagian oleh Syekh yaitu Al-Qadhi Abi Ya'la Ibn Al-Farra Al-Hambali, dan dia adalah Abu Hafs Al-Ukburi, dan juga telah disebutkan, itu buku yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-Id, bahwasanya sebagian dari penduduk negerinya, ulama di negerinya mulai mengumpulkan hal tersebut, yaitu mengumpulkan asbabul wurud al-hadith. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, seakan-akan beliau Ibnu Daqiq Al-Id ini tidak pernah atau belum melihat tulisan Al-Ukburi Al-Madkur, padahal sudah ditulis, tapi dia katakan di penduduk di zamannya, di masanya mulai menulis, padahal sudah ditulis sebelumnya. Terus وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. Baik, kata beliau, dan para ulama telah menulis pada sebagian besar jenis-jenis ini telah atas apa yang telah kata penulis isyaratkan padanya, pada kebanyakannya, seperti yang tadi asbabul hadith, kata beliau waqad sannafa fihi wa hiya ay hadhil anwa' al madhkura fi hadhil khatimah, yaitu jenis-jenis yang disebutkan di khatimah, wa minal muhim ma'rifati hada dan seterusnya, telah ditulis dari cabang-cabang semua itu, telah ditulis buku-buku tersendiri. Naklun mahdo. Adapun yang disebutkan dalam khotimah ini hanya sekedar penukilan saja yang telah nampak dari definisinya, dan mustaqniyah, tidak butuh dari percontohan. Makanya kita dapatkan jarang beliau di dalam khotimah ini menyebutkan contoh-contoh. Wa hasruha muta'assirun, yaitu membatasinya sulit, maksudnya membatasi dari kelengkapan ini dari khotimah. Lebih banyak lagi, masih banyak lagi. Fal turaja' laha mabsutatuha, maka hendaknya seseorang itu merujuk pada buku-buku yang lebih luas lagi, yang khusus menyebutkan tentang khotimah tadi itu, khotimah yang sudah disebutkan oleh beliau, agar terhasilkan pemahaman pada sesuatu yang memang diinginkan dari hal tersebut pada hakikatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu alaihi unib. Dan hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberi taufik dan memberikan hidayah, petunjuk kepada kita. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya pula kita bertawakal, bersandar dengan penuh penyandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bertobat dan terus kembali beristighfar dan memohon ampunan. Selesai dari
majlis kita dalam membaca buku Nuzhatun Nadhar fi Tawdihi Nukhbatil Fikr. Semoga apa yang telah kita baca, telah kita dengarkan, telah kita pelajari bersama dapat memberikan manfaat kepada kita di hari yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pada kita untuk terus menjadi orang-orang yang tetap menjaga dari ilmu-ilmu syar'i, terkhusus dalam ilmu-ilmu mustalah al-hadith. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Besok kah? Atau Senin? Senin saja ya. Sebenarnya tidak usah ditanyakan, pasti sudah minta Senin. Insyaallah kita lanjut di pertemuan Senin untuk buku selanjutnya. Mohon maaf hari ini agak telat selesainya. Nah, kita ingin menyelesaikan hadits. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi keberkahan dan dicatat pahala serta amalan-amalan kebaikan yang akan memberatkan timbangan-timbangan amalan kita di kemudian hari. Apa yang salah dan keliru yang telah kami ucapkan adalah merupakan kekurangan dari diri kami sendiri dan dari syaitan, dan apa yang benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga Allah mengampuni segala macam bentuk kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik itu yang disadari ataupun tidak disadari. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.